kita masuk ke hal-hal yang melatar belakangi pembuatan proyek kami. Apotek Setia Medica memiliki berbagai prosedur pengelolaan obat, mulai dari pengadaan obat, pendataan obat, penjualan obat, hingga pemusnahan obat. Namun, proses-proses tersebut belum terkomputerisasi dengan akurat dan terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi apotek berbasis database yang mampu mengintegrasikan seluruh prosedur pengelolaan obat dalam apotek tersebut secara sistematis sehingga data dapat tersimpan dengan baik dan dapat mudah diakses. Di sini kami menemukan beberapa permasalahan pada objek dalam mengelola prosedur-prosedur tersebut. Yang pertama adalah belum adanya database yang terintegrasi yang mengelola seluruh proses secara akurat, cepat, dan real time. Yang kedua adalah laporan yang tidak otomatis, sehingga membuat laporan penjualan seperti kadaluarsa, retur, dan pemusnahan dapat terlambat. Yang ketiga adalah stok yang tidak real time. Permasalahan ini dapat menyebabkan adanya selisih. Yang keempat adalah pengadaan dan retur yang tidak otomatis, sehingga dapat membuat stok yang tidak terpantau dengan baik. Dalam pembuatan proyek ini, kami memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang pertama adalah dapat merancang sistem informasi apotek berbasis database. Yang kedua adalah mengintegrasikan proses pengadaan, data obat, pembelian, dan pemusnahan obat. Yang ketiga adalah menyediakan data stok dan laporan secara real-time dan akurat. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan pengendalian operasional apotek. Kami memakai 4 prosedur, yaitu prosedur pengadaan obat, prosedur data obat, prosedur pembelian obat, prosedur pemusnahan obat. Kita masuk dalam prosedur pengadaan obat. Jadi proses pengadaan obat ini dimulai dari tahap awal sampai obat disimpan di gudang. Pada prosedur ini bertujuan agar kebutuhan obat dapat terpenuhi dengan baik dan pelayanan tetap berjalan lancar. Pertama adalah identifikasi kebutuhan obat, di mana identifikasi kebutuhan obat merupakan tahap awal dalam pengelolaan persediaan, di mana proses ini dilakukan setiap hari, khususnya setelah jam operasional berakhir, dengan cara pengecekan stok obat, di mana identifikasi ini dilakukan secara manual atau melalui aplikasi agar supaya kita bisa mengetahui obat apa saja yang perlu disediakan. Setelah dilakukan identifikasi, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pencatatan kebutuhan obat, di mana dalam pencatatan ini dilakukan secara manual, yaitu untuk memudahkan karyawan dalam menyortir kebutuhan obat tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah kebutuhan dicatat, yaitu dilakukan pemesanan obat ke supplier atau PBF. Dalam pemesanan ini, kita bisa lakukan dengan berbagai cara, baik yang sudah tersedia maupun yang harus dicari terlebih dahulu, di mana proses ini menjadi lebih mudah karena apotek Setia Medica tersebut sudah memiliki koneksi dengan PBF. Berikutnya adalah penerimaan obat. Pada tahap ini, obat yang datang diterima oleh karyawan yang sedang bertugas pada saat itu, di mana sistem pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal atau pembayaran di akhir atau termin, di mana setelah obat diterima dilakukan penyimpanan di gudang. Pada saat dilakukan penyimpanan di gudang, obat disimpan sesuai prosedur, di mana penyimpanan ini bersifat sementara karena setiap obat itu memiliki batas waktu kadaluarsanya. Oleh sebab itu, obat dengan masa simpan yang lebih singkat perlu didahulukan penggunaannya. Selain itu, lokasi untuk penyimpanan obat juga harus disesuaikan dengan karakteristik dan jenis obat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada prosedur data obat dengan tujuan untuk menjamin data obat yang masuk tercatat akurat untuk mendukung proses pembelian dan pengelolaan stok. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada input data obat.
Obat dari PBF atau pedagang besar farmasi dimasukkan ke sistem mencakup nama, jenis, jumlah, dan tanggal masuk. Yang kedua ada validasi data, yaitu sistem memeriksa kelengkapan dan konsistensi data. Jika ada kesalahan, muncul pesan error dan input harus diperbaiki. Yang ketiga ada penambahan data ke database. Jika valid, data langsung ditambahkan ke database utama untuk digunakan dalam proses operasional. Yang keempat ada simpan ke tabel data obat. Data disimpan dalam tabel aplikasi berdasarkan kategorinya, yaitu ada jenis, kadaluarsa, jumlah, dan tanggal masuk. Yang terakhir ada update stok obat, yaitu jumlah stok diperbarui secara otomatis dan mendukung pengelolaan inventory serta mencegah kekosongan atau kelebihan stok. Kita masuk pada prosedur pembelian obat dengan tujuan yaitu untuk menjamin pelayanan farmasi yang aman, akurat, dan sesuai standar. Langkah-langkahnya yang pertama ada verifikasi informasi pasien. Petugas mengecek identitas pasien seperti nama, umur, riwayat alergi, dan lain-lain untuk memastikan kesesuaian terapi. Yang kedua ada terima resep dari pasien. Resep diterima langsung atau melalui sistem elektronik. Petugas memastikan resep lengkap dan terbaca. Yang ketiga ada meninjau resep. Apoteker menilai keabsahan resep, dosis, interaksi obat, dan indikasi. Jika ada keraguan, dilakukan klarifikasi ke dokter. Yang keempat ada menyiapkan obat. Obat diambil dari stok sesuai resep, dihitung dosisnya, dan disiapkan dalam bentuk sediaan yang tepat. Yang kelima ada verifikasi akurasi obat. Dilakukan pengecekan ulang oleh petugas kedua atau sistem barcode untuk memastikan tidak ada kesalahan. Yang keenam ada memberikan konseling pasien. Pasien diberi penjelasan tentang cara pakai, waktu konsumsi, efek samping, dan penyimpanan obat. Yang ketujuh ada mengemas obat. Obat dikemas dengan label yang jelas dan sesuai standar sanitasi. Yang kedelapan ada perbarui catatan pasien. Riwayat pemberian obat dicatat dalam sistem untuk keperluan monitoring dan audit. Dan yang terakhir ada proses pembayaran. Pasien melakukan pembayaran sesuai tarif, bisa tunai atau non-tunai. Yang terakhir ada prosedur pemusnahan obat. Dengan tujuan menjamin obat rusak, kadaluarsa, atau ilegal tidak digunakan kembali dan dimusnahkan sesuai regulasi. Langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi obat rusak atau kadaluarsa. Obat diperiksa secara manual dan melalui sistem. Obat yang tidak layak pakai dipisahkan dari stok aktif. Yang kedua ada buat daftar dan berita awal. Petugas menyusun daftar obat yang akan dimusnahkan dan membuat berita acara awal sebagai dokumentasi. Yang ketiga ada mengajukan surat permohonan ke Dinas Kesehatan. Surat permohonan ini dikirim ke Dinkes secara online, berisi daftar obat dan alasan pemusnahan. Yang keempat ada Dinas Kesehatan melakukan verifikasi. Dinkes meninjau permohonan dan melakukan verifikasi terhadap daftar dan kondisi obat. Yang kelima ada dilaksanakan pemusnahan disaksikan petugas Dinkes. Prosedur pemusnahan dilakukan oleh apotek dan wajib disaksikan oleh petugas Dinkes sebagai bentuk legalitas. Yang terakhir ada penyerahan berita acara pemusnahan, yaitu dokumen resmi pemusnahan diserahkan ke Dinkes sebagai bukti bahwa prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan. Saat ini kita akan segera membahas tentang pembuatan dan penggunaan aplikasi database menggunakan Microsoft Access. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kelompok kami telah melakukan wawancara dan pengumpulan data pada Apotik Setia Medica. Dan data-data tersebut nantinya akan dikelola menggunakan sebuah aplikasi. Aplikasi yang tentunya harus rapi dan terstruktur. Maka dari itu, kami menggunakan Microsoft Access sebagai aplikasi yang nantinya akan menyimpan data serta mengelola data dan melaporkan data yang telah kami simpan tersebut. Aplikasi database yang kami gunakan menyimpan 5 komponen utama yang di dalamnya mencakup tabel, relationship, form, query, dan report.
kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu tabel. Tabel adalah suatu tempat untuk menyimpan suatu data utama atau data mentah yang nantinya akan dikelola dan dilaporkan pada bagian-bagian selanjutnya. Data pada tabel disimpan dalam yang pertama field atau kolom, yang kedua adalah record atau baris. Nah, bagian-bagian tabel terdiri dari yang pertama adalah kolom dari data tersebut atau dari tabel tersebut. Misalnya pada tabel data obat, salah satu kolomnya atau salah satu nama fieldnya yaitu nama obat. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah tipe data. Tipe data yang digunakan ini bisa berbagai macam. Bisa short text, long text, number, dan masih banyak lagi. Tipe data yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis data yang ingin kita pakai. Misalnya, kita menggunakan data yang sangat panjang, maka dari itu kita menggunakan tipe data yaitu long text. Kalau hanya beberapa kata saja kita menggunakan short text. Atau kalau mencakup perhitungan maka kita bisa menggunakan tipe data number dan seterusnya. Selanjutnya, pada setiap tabel juga memiliki primary key. Primary key pada tabel adalah sebuah kunci unik atau kode unik yang membedakan satu tabel dengan tabel lainnya. Dan syarat dari primary key ini pada setiap tabel yaitu datanya tidak boleh sama. Isinya tidak boleh sama. Karena primary key adalah suatu bagian yang membedakan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Kalau primary key itu sama, memiliki data yang sama, maka akan terjadi error. Selanjutnya ada juga field properties atau pengaturan tambahan pada tabel. Jadi, ketika kita akan mengatur tabel, baik secara field, primary key, atau pengaturan tambahan lainnya, kita bisa pergi ke design view pada tabel tersebut dan kita bisa mengatur dari tipe data, nama field, pengaturan tambahan, tipe data, dan masih banyak lagi. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa tabel adalah suatu bagian yang berisi tentang data mentah, maka hasil wawancara yang telah kami lakukan, yang telah kami dapatkan berupa data-data, kemudian kami kelompokkan data-data yang telah kami temukan ke dalam tabel-tabel yang sesuai. Misalnya, dari hasil wawancara, kami menanyakan tentang sistem penjualan atau data penjualan Apotek Setia Medica, maka data yang kami peroleh dari wawancara tersebut kami masukkan ke dalam tabel penjualan. Begitupun ketika kami menanyakan tentang data obat pada Apotek Setia Medica, kami memberikan data tersebut kemudian ke dalam tabel data obat. Begitupun ketika kami mendapatkan data karyawan dan data dokter, kami menaruh data tersebut, data dokter ke tabel dokter dan data pegawai ke tabel pegawai atau apoteker, dan seterusnya. Dan dari hasil wawancara kami, dan setelah data tersebut dikelompokkan pada tabel-tabel sesuai jenisnya, kami kemudian memperoleh 11 tabel yang berisi data hasil wawancara. Di dalamnya berisi tentang tabel penjualan, tabel pembelian, tabel data supplier, tabel data obat, dan masih banyak lagi. Dan di luar 11 tabel data tersebut, ada juga satu tabel username, tabel login, yang dimana tabel login ini berisi dengan username dan password yang nantinya akan digunakan pada form login yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, pada bagian yang kedua adalah relationship. Relationship adalah hubungan antara dua atau lebih tabel satu dengan yang lain. Relationship dibuat berdasarkan dengan primary key dan foreign key, di mana tujuan dibentuknya relationship adalah mencegah duplikasi data dan memastikan konsistensi data. Sebagai contoh, pada tabel data obat memiliki satu field yang bernama ID obat, di mana ID obat ini merupakan primary key pada tabel data obat. Dan ID obat juga terdapat pada tabel resep, tabel detail resep, sebagai foreign key atau kunci tamu. Jadi, ID obat yang terdapat pada tabel resep
yang juga adalah primary key pada tabel obat kemudian saling dihubungkan dalam relationship. Hal itu berguna untuk memastikan bahwa ID obat pada tabel data obat dan ID obat pada tabel detail resep merupakan satu jenis yang sama, memiliki data yang sama, tidak berbeda. Dan jenis relationship yang kami gunakan adalah one to many, di mana satu primary key bisa berhubungan dengan beberapa foreign key pada relationship. Selanjutnya, yang ketiga adalah query. Query adalah perintah untuk mengelola atau memfilter data yang kita mau. Query sangat berguna ketika kita mempunyai misalnya suatu tabel yang berisikan data yang sangat banyak. Ketika kita ingin mengambil satu data di antara data yang sangat banyak tersebut, fitur query sangat sekali berguna agar kita bisa memfilter data yang hanya ingin kita gunakan. Misalnya pada tabel detail pembelian misalnya. Kita di antara data-data di tabel detail pembelian yang sangat banyak, kita misalnya hanya ingin melihat orang-orang mana yang atau pasien-pasien mana yang membeli obat paracetamol di antara banyaknya obat tersebut. Maka lewat fitur query kita bisa menggunakan pada decision view, kita menuliskan kriteria misalnya like tanda kutip paracetamol tutup kutip dan kita jalankan query tersebut. Maka misalnya dari ratusan obat pada data tabel tersebut hanya akan ditampilkan data orang yang membeli paracetamol. Hal ini sangat berguna agar bisa menampilkan data yang kita mau atau memfilter data yang ingin kita lihat. Atau misalnya kita justru tidak mau melihat data paracetamol, maka kita bisa menuliskan pada bagian kriteria yaitu not like dalam tanda kutip paracetamol. Maka ketika kita menjalankan query tersebut, maka dari tabel data obat yang sangat banyak tidak akan ada tabel paracetamol karena data paracetamol telah dihilangkan karena telah difilter oleh query tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat adalah form. Form adalah suatu tampilan input data yang saling terhubung dengan suatu tabel. Fungsi form adalah supaya kita bisa memasukkan data pada tabel tanpa kita harus bersentuhan langsung atau melihat tabel tersebut. Jadi melalui form kita bisa melihat data, memasukkan data, dan menghapus data pada tabel tanpa kita harus melihat pada tampilan tabel tersebut. Hal ini membuat pelayanan di apotek lebih praktis karena kasir atau apoteker bisa menginput data pasien atau data obat secara langsung dan cepat tanpa harus membuka tabel yang sangat banyak untuk menginput data. Selanjutnya, bagian yang terakhir adalah report. Report merupakan tampilan akhir yang merupakan laporan final dari data-data yang telah diolah atau difilter tadi. Jadi, ketika tabel, query, atau form masih bisa berubah atau masih bisa diupdate seiring dengan kita memasukkan atau menghapus data, namun pada report adalah suatu hasil final yang menampilkan data-data yang telah diolah. Report biasanya berguna dalam suatu audit perusahaan atau audit pelayanan apoteker setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali secara berkala. Sehingga misalnya kita bisa melihat pada bulan ini data obat apa saja yang telah terbeli atau telah terjual. Atau pada selama 1 bulan ini ada berapa kunjungan pasien yang telah berkunjung pada apotek Setia Medika. Maka dari itu, report sebagai hasil akhir menjadi suatu peran penting untuk menampilkan hasil final untuk kemudian diaudit dan diperiksa. Oke, jadi kita telah melihat tampilan aplikasi database secara visual yang masih bisa diedit atau masih bisa diubah kembali. Nah, pada tampilan ini biasanya digunakan pada pengembang aplikasi agar ketika pengembang aplikasi mau menyempurnakan aplikasi yang dibuat, dia bisa merubah fitur-fitur yang ingin digunakan. Nah, setelah ini kita akan melihat
tampilan aplikasi sesungguhnya yang akan digunakan oleh pengguna ketika akan menggunakan aplikasi database yang telah kami gunakan. Yang pertama, ketika pengguna mengklik aplikasi database, maka tampilan yang muncul yang pertama adalah form login, di mana pada form login atau tampilan login akan memberikan pilihan bagi pengguna untuk mengisi username dan password. Kembali lagi pada bagian awal tadi, yaitu tabel username dan password. Berdasarkan data pada tabel username dan password, begitupun username dan password yang bisa kita gunakan. Jadi, sebagai pengguna nantinya akan diberikan username atau password agar bisa memasuki aplikasi database yang telah kami buat. Jadi, pengguna pertama-tama memasukkan username dan password yang sesuai. Jika username dan password terdeteksi sesuai, maka akan langsung masuk pada menu utama. Namun, jika aplikasi mendeteksi bahwa username dan password tidak sesuai, maka akan ada tampilan bahwa login gagal dan pengguna diminta untuk mengisi kembali username dan password yang sesuai. Nah, jika berhasil, pengguna akan segera memasuki menu utama, di mana pada menu utama tersebut akan menampilkan bagian-bagian submenu yang bisa dimasuki oleh pengguna. Misalnya saya sebagai apoteker ingin melihat data penjualan atau data obat pada hari ini. Maka sebagai apoteker saya bisa memilih bagian atau tombol yang berisi tentang data obat. Maka akan segera menampilkan data obat yang tersedia. Atau misalnya saya sebagai kasir akan melihat data penjualan pada hari ini. Maka saya bisa menekan tombol data penjualan dan akan segera menampilkan data penjualan yang bisa saya isi, hapus, atau tambahkan. Atau misalnya saya sebagai orang gudang atau petugas gudang, maka saya bisa melihat data obat atau data barang-barang dengan mengklik tombol data obat yang tersedia, sehingga kita bisa melihat data obat apa saja yang sudah bisa atau sudah perlu untuk di restock, dan data obat mana yang masih cukup tersedia untuk beberapa waktu. Jika sudah, pada bagian bawah tampilan menu utama ada tombol keluar. Ketika pengguna mengklik tombol keluar tersebut, maka aplikasi akan menutup secara otomatis tampilan aplikasi tersebut. Demikian presentasi kami terkait dengan aplikasi database yang telah kami buat, dan tabel atau struktur database yang kami buat memiliki banyak kelebihan. Di antaranya tabel yang saling terpisah dan jelas, memiliki data yang jelas dan transparan. Relasi antar tabel juga jelas. Dan form juga memungkinkan untuk menginput data secara real time. Selanjutnya data bisa diolah dengan baik pada fitur query. Serta selanjutnya data yang telah dikelola bisa dilaporkan melalui fitur report. Dan yang menjadi keunggulan utama kami bisa menghadirkan aplikasi database secara langsung pada tampilan pengguna yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Sehingga tampilan aplikasi database pada pengguna bisa memberikan suatu gambaran ketika aplikasi database ini bisa digunakan pada apotek-apotek. Demikian, terima kasih.